Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang di sini yang sudah merasa kalau kamu itu sudah meninggalkan dia ya. Maka dari itu di sini dia juga menunjukkan sikap untuk meninggalkan kamu. Orang ini takut untuk ditolak atau takut ditinggalkan. Makanya dia ketika kamu menunjukkan sikap acuh sama dia, tidak peduli atau ya sudah menunjukkan sikap ingin berpisah, dia akan buru-buru nih ya mengambil ancang-ancang untuk pergi dari kamu seperti itu ya. Padahal di sini dia menganggap kamu adalah sosok orang yang paling ngertiin dia, paling dekat dengan dia, paling bisa membuat dia merasa nyaman ya. Bahkan saking dia sudah ngerasa nyaman sama kamu, dia ini sampai sulit untuk melupakan kamu. Dia selalu terbangun dalam tidurnya karena selalu kepikiran kamu, selalu keingetan kamu ya. Walaupun di sini mungkin dia juga sadar bahwa dia bukan satu-satunya yang berhak memiliki kamu atau yang akan dipilih oleh kamu. Dia sadar bahwa kamu berhak untuk memilih pada siapapun. Makanya kalau misalkan di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia, ya mau dikata apa gitu. Makanya di sini dia akan menjaga jarak juga dari kamu kayak gitu ya. Dia bersyukur bahwa ketika dia sudah kenal dengan kamu, dia akhirnya bisa mengerti tentang spiritualitas, tentang apa sih yang sebenarnya dia mau, tentang siapa sih jati diri dia sebenarnya, dia ini sebenarnya maunya apa, maunya gimana, seperti itu ya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini dia ngerasa banget kamu sekarang sudah tidak peduli atau kamu sudah meninggalkan dia. Dia merasa bahwa kamu sudah menolak dia seperti itu ya. Oke, kemudian ada teddy bear. Orang ini adalah orang yang sebenarnya sangat tertarik padamu. Mungkin dia sempat ngasih kamu teddy bear ya, atau orangnya mungkin gemuk atau gendut gitu ya, tertarik sama kamu. Dan aku lihat di sini mungkin dia menggoda kamu atau dia merasa tergoda sama kamu. Dan aku lihat ada keinginan dari dia ingin berkencan sama kamu atau menjalin hubungan dengan kamu. Bisa jadi ini memang sudah terjadi, kamu sudah berkencan dengan dia, ataupun belum. Kalau belum berarti dia memang pengen berkencan seperti itu ya. Karena memang kalau aku lihat ini orang ya, dia itu sebenarnya cinta sama kamu bahkan tanpa syarat. Oke. Intinya dia cinta sama kamu, dia ngerasa bahwa kamu itu orang yang memberikan cinta kasih yang tulus, yang utuh ya. Dan kalau aku lihat selama ini dia merasa bahwa kamu itu tidak egois ya terhadap dia, sehingga dia merasa ada ketertarikan terhadap kamu karena kamu itu selalu memprioritaskan dia, kamu selalu fokusnya sama dia gitu. Tapi aku lihat nampaknya memang sudah ada fase baru yang terjalin di antara kamu dengan dia. Nampaknya di sini kalian sudah memiliki kehidupan masing-masing ya. Tapi aku lihat masih ada keinginan untuk memperbaiki atau membangkitkan kembali hubungan kalian ya. Jadi mungkin dulu dia kayak cuek banget gitu sama kamu, dulu dia mungkin sering mengabaikan kamu. Nah, ketika sekarang sudah berpisah, dia baru sadar kalau ternyata kamu itu sangat menarik, kalau kamu itu sangat sayang sama dia, kalau kamu itu orang yang paling ngertiin dia. Makanya di sini dia ingin memperbarui hubungan kalian. Tapi sayangnya
Di sini kamu sudah memiliki kehidupan baru, kamu sudah memiliki fase baru dalam hidupmu, kamu sudah memilih untuk menjalani hidupmu yang sekarang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada keterlambatan dalam perubahan pola pikir dia atau pemikiran dia terhadap kamu. Ya, dulu mungkin sering mengabaikan kamu, sekarang pikiran dia mulai berubah bahwa kamulah yang ternyata yang terbaik. Bahkan ketika sudah berpisah begini, baru dia sadar kamulah soulmate-nya, kamulah orang yang paling ngertiin dia. Dia baru ngerasain bahwa ternyata setelah berpisah gini, koneksi di antara dia terhadap kamu itu sangat kuat gitu ya. Dia sangat ngerasa kamu itu teman hidupnya ya, kamu cocok menjadi teman hidupnya atau kamu orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidup seperti itu. Tapi nampaknya di sini dia merasa bahwa kamu dan dia memang butuh waktu untuk melanjutkan hidup atau melanjutkan siklus kehidupan kalian. Dimana di sini mungkin dia lihat kamu butuh waktu untuk menyembuhkan rasa patah hatimu, rasa terlukamu, rasa kecewamu dari dia ya, dan dia juga membutuhkan waktu untuk berkembang dalam kehidupannya, dan juga mungkin dia punya rasa patah hati entah itu dari kamu juga ya. Dia juga butuh waktu untuk menyembuhkan rasa patah hatinya dia terhadap kamu atau rasa kekecewaan dia terhadap kamu. Jadi aku lihat di sini memang kamu dan dia untuk sekarang butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu untuk menyembuhkan luka batin ya, luka sakit hati gitulah ya. Intinya ingin berkembang juga secara karir, keuangan, kehidupan seperti itu. Ya, aku lihat di sini memang butuh ruang ya di antara kamu dengan dia saat ini. Tapi aku melihat nampaknya akhir-akhir ini dia selalu mengingat kamu, dia selalu mengenang kamu dan bernostalgia, kemudian membuka pikiran dia tentang masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian. Kalau misalkan di sini ada masalah, ada kesalahpahaman tuh ya, kayak terbuka aja gitu pola pikir dia. Oh, ternyata kenapa sih kamu sampai menginginkan untuk berpisah dengan dia? Oh, ternyata aku pernah selingkuhin kamu, pernah bohongin kamu, pernah nyakitin kamu. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia seperti itu ya. Jadi kayak terjelaskan lah ya seperti apa kejadian di antara kamu dengan dia gitu. Dia kayak mulai membuka pola pikir ya, membuka jalan kebenaran ya, yang selama ini dia selalu denial, yang selalu merasa selalu benar seperti itu ya. Nah, sekarang mulai melihat kebenarannya si dia ini, apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai kamu memilih untuk berpisah ya. Dia sudah belajar dari persepsi dia di masa lalu. Oh, dulu aku punya prinsip begini, ternyata prinsip begini justru malah membuat kamu kecewa ya, terlalu keras sama kamu. Ternyata aku dulu punya prinsip seperti itu, ternyata terlalu keras ya untuk kamu atau membuat kamu merasa ditinggalkan, merasa dikhianati, merasa tidak diperdulikan seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini ada jiwa maskulin yang lebih kuat terbaca dari sini ya. Jadi kemungkinan dia mungkin punya energi maskulin atau kamulah yang memiliki energi maskulin ya. Energi maskulin di sini kuat banget ya. Ya, jadi kebanyakan yang memiliki energi maskulin lah yang ternyata toksik ya. Punya perilaku yang buruk, punya perilaku yang tidak sehat ya. Benar-benar membuat situasi toksik ya, red flag banget ya, membuat orang terluka ya. Energi dari maskulin aku lihat di sini. Nah, ternyata energi maskulin yang punya energi maskulin ini itu
secara emosional itu kayak belum stabil sebenarnya, ya masih suka datang dan pergi, pengen A, pengen B, pengen A, pengen Z, nah kayak gitu ya. Jadi emosinya selalu datang dan pergi, nggak bisa stabil gitu tentang apa yang dia inginkan. Makanya di sini ketika dia kenal dengan kamu, sudah berapa lama gitu ya kenal sama kamu, di sini akhirnya dia mengerti tentang spiritualitas, tentang dirinya, tentang apa sih yang dia mau, karakter dia seperti apa, jati diri dia seperti apa, nah seperti itu ya. Oke, kalau aku lihat di sini kamu dan dia ini punya sinkronisasi antara pikiran, hati, dan perbuatan, ya. Jadi mungkin selama ini kamu itu benar-benar sinkron untuk dia. Memang di pikiran kamu selama ini adalah apa ya? Kamu menginginkan dia, dari hati juga memang kamu mencintai dia, dan dari perbuatan memang kamu effort untuk dia. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu selama ini tuh sinkron dari pikiran, hati, dan perbuatan hanya untuk dia. Jadi benar-benar dia sadar, dia tahu bahwa kamu itu sebenarnya memang pengen banget memiliki dia. Nah, kayak gitu ya. Terus aku lihat di sini nampaknya memang selama ini ada yang dia tutup-tutupi. Maka dari itu aku lihat kayak ada keinginan untuk mengungkapkan atau mengaku tentang apa yang selama ini dia rahasiakan atau yang tidak dia ungkapkan sama kamu. Karena dia rasa hubungan kalian ini sudah ada di ambang kehilangan, kehancuran, ketidak akan ada lagi kesempatan seperti itu. Jadi makanya di sini dia ingin menyelamatkan hubungan dengan cara ya mengaku gitu, berkata jujur seperti itu. Oke, aku melihat di sini ada komitmen, ada keinginan memiliki hubungan jangka panjang ya. Bisa jadi dia sebenarnya juga pengen punya hubungan jangka panjang atau berkomitmen dengan kamu. Tapi nampaknya orang ini lagi ada masalah nih dengan keluarganya ya, dia lagi ada pertengkaran atau perselisihan dengan keluarganya, entah ini karena apa, mungkin karena materi ya, karena ini pentacles. Terus juga aku lihat orang ini kayak lagi ada kebangkrutan ya, ada masalah tentang keuangan, bahkan mungkin punya banyak hutang orang ini. Dia ini memang orang yang sempat sukses ya, secara materi itu sempat sukses, tapi kayak sementara doang gitu. Karena kalau aku lihat saat ini kemungkinan dia lagi bangkrut, banyak utang, lagi banyak konflik tentang masalah keuangan, lagi nggak stabil lah ya secara keuangan. Bahkan aku lihat di sini mungkin dia melanggar sesuatu, entah melanggar tradisi, melanggar aturan ya, mungkin menyalahgunakan keuangan atau gimana gitu ya, sehingga ya kena karmanya gitu, kena pembalasan lah gitu ya. Jadi keadaan finansial dia lagi nggak baik-baik saja, aku lihat di sini. Terus juga untuk masalah percintaan aku lihat ada ketidakstabilan ya yang dia alami, baik itu bersama kamu atau bersama pasangan dia. Dan kalau antara kamu dengan dia, aku lihat mungkin selama ini dia tidak pernah memberikan kepastian terhadap kamu. Kamu itu siapanya, kamu dia anggap siapa, seperti itu. Sehingga aku lihat di sini ada perpisahan. Ada masalah yang mungkin sudah mengakar di hubungan ini, misalkan tentang perselingkuhan, kebohongan, selalu tidak jujur seperti itu ya, atau banyak menyimpan rahasia misalkan, sehingga hubungan ini hubungan ini goyah, kurang ada kepercayaan seperti itu. Jadi mungkin apa ya, dia juga mungkin selama ini sering meninggalkan kamu demi keegoisannya dia, demi apa ya, demi keinginan yang menguntungkan dia sendiri doang kayak gitu ya. Sehingga aku lihat mungkin kamu sudah tidak yakin lagi dengan keberlangsungan hubungan ini, makanya di sini kamu memilih untuk berpisah, makanya di sini kamu pengen menjauh dari dia, ditambah lagi mungkin selama ini kalian sering berkonflik, sering bertengkar ya, sering ada masalah seperti itu. Ditambah lagi ada ketidaksepakatan, kamu maunya A, dia maunya Z seperti itu. Terus juga ditambah lagi dengan masalah keuangan yang mungkin menghalangi atau ya membatasi hubungan kalian ya. Mungkin dia selama ini punya masalah keuangan atau juga punya tekanan yang disebabkan
oleh kewajiban finansial. Mungkin dia tulang punggung keluarga, sehingga ya dia harus memenuhi kebutuhan finansial keluarganya, sehingga hubungan kalian itu kayak tidak terjalin dengan baik ya. Untuk berkencan, menyisihkan uang untuk berkencan aja mungkin nggak ada seperti itu ya. Mungkin dia berjanji untuk bertemu kalau misalkan LDR gitu, mungkin nggak ada gitu. Jadi ya sering janji-janji itu tidak terrealisasi gitu ya. Terus ditambah lagi mungkin karena dia punya kewajiban finansial, jadi mungkin lebih banyak waktunya dia habiskan untuk kerja, sehingga kamu sering diabaikan seperti itu. Di masa lalu, aku lihat dia memang pernah ada di posisi berkelimpahan secara materi. Cuman dia ini walaupun dia berkelimpahan secara materi, tapi dia itu ngerasa selalu kesepian. Dia ngerasa selalu apa ya, kayak punya waktunya sendiri gitu. Atau memang dia itu suka memiliki waktu sendiri. Mungkin dia introvert ya, bisa jadi sukanya menyendiri gitu ya. Dan dia orang yang mandiri, aku lihat. Cuman aku lihat memang kayak dia ini kurang memiliki kehidupan bersosialisasi atau kurang memiliki kehidupan bersosial. Dia punya jiwa yang bebas, bahkan dia ini orang yang mungkin sering banget memutuskan hubungan pekerjaan. Jadi misalkan dia beberapa bulan di perusahaan A, terus keluar, pindah ke perusahaan B, keluar lagi berapa bulan, keluar lagi, nah gitu ya. Sering gonta-ganti pekerjaan. Terus ditambah lagi Three of Cups reverse, itu berarti tentang perselingkuhan. Mungkin dia sering banget berselingkuh ya. Dia sering banget berselingkuh, bolak-balik selingkuhin kamu. Terus juga orangnya mungkin suka bergosip ya, atau suka jadi bahan gosip ya. Terus juga aku lihat di sini mungkin dia sempat berjanji untuk merayakan sesuatu dengan kamu, tapi dibatalkan, tidak terjadi ya sampai sekarang. Entah itu pernikahan, entah itu merayakan ulang tahunmu atau apa, itu nggak terjadi ya, dibatalkan. Dia orang yang suka mengisolasi diri atau suka menyendiri ya. Nah, ini juga yang membuat hubungan kamu dengan dia itu sering apa ya, tidak intim, karena dia sering tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba pengen sendiri, tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba nggak ada komunikasi. Nah, suka mengisolasi diri gitu ya, suka menarik diri. Aku lihat memang kehidupan dia tuh kayak kurang bahagia aja gitu. Dia ngerasa kayak hidup dia kayak kurang bahagia gitu. Kayak terbebani, banyak masalah, kayak gitu ya, meratapi gitu lah ya. Kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, ini pertanda bahwa hubungan kalian apa ya, dijalani itu sangat singkat dan cepat berlalu ya. Entah mungkin di sini kalian sudah kenal dengan dia bertahun-tahun, tapi mungkin hubungannya on off, atau kalaupun dia orang yang baru kamu kenal, ya mungkin baru aja beberapa minggu atau beberapa hari intim gitu ya, tahu-tahu udah ngilang, udah nggak jelas kemana, seperti itu ya. Jadi hubungan yang singkat dan cepat berlalu. Dan hubungan yang mungkin love bombing ya, mungkin indah pada awalnya saja, tapi berakhir dengan cepat gitu. Orang yang mungkin di sini tidak pernah hadir dalam kehidupanmu dengan alasan-alasan yang nggak jelas gitu, atau alasan-alasan yang sebenarnya masuk di akal, sah gitu ya, boleh-boleh saja, tapi kayak masa iya sih gitu. Misalkan gini nih, dia selalu nggak hadir ke kehidupan kamu, misalkan dia suka on off gitu ya, dengan alasan aku sibuk kerja, ya kali kerja 7 kali 24 jam nggak ada kabar kayak gitu kan. Jadi sebenarnya dia sering hilang-hilangan di hubungan kalian dengan alasan-alasan yang masuk akal, yang sah, yang boleh-boleh saja, tapi nggak masuk akal gitu ya. Terus itu juga aku melihat ada suatu peristiwa yang mungkin tertunda di antara kalian. Misalkan dia pernah berjanji menikahi kamu, atau melamar kamu, atau ngajak kamu ketemuan atau apa gitu, tapi tidak terrealisasi sampai sekarang, seperti itu ya. Dan ditambah lagi juga memang ada seseorang yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Dia adalah pihak ketiga yang suka menyebarkan rumor atau gosip, sehingga merusak hubungan kalian ya. Entah mungkin karena pihak ketiga ini suka pada si dia, pasanganmu atau orang yang beriling dengan kamu ini,
Dia orang yang bersikap sopan loh sama si pasanganmu itu ya, tapi sebenarnya di luar itu dia tuh diam-diam mencoba merayu pasangan kamu ini atau si gebetan kamu ini gitu ya. Jadi memang energi pihak ketiga. Jadi dulu kenapa hubungan kamu dengan dia sering on off, sering putus nyambung atau tiba-tiba putus hilang orangnya ya karena ada pihak ketiga yang menghasut dia atau menggoda dia gitu. Oke, kalau aku lihat dia ini sudah kehilangan kesempatan untuk bisa bersama kamu ya. Apalagi di sini di masa lalu ya, ketika dia masih bersama kamu dia kehilangan kendali, gampang tergoda, gampang menggoda ya seperti itu. Sehingga aku lihat dia merasa sudah ditinggalkan oleh kamu. Dia orang yang sebenarnya nggak sopan sih, ya orang yang sebenarnya nggak sopan, tapi dia ini orangnya pendiam. Udah nggak sopan, pendiam, tapi menyakitkan. Kalau ngomong juga pedes, orangnya tegas banget. Kalau dia punya prinsip tuh, kalau A ya A kayak gitu ya. Dan orang yang suka menindas, aku lihat. Jadi karakternya itu seperti apa ya? Ya bisa kalian bayangkan sendiri aja deh. Orangnya suka menindas, orangnya agresif, kejam, berbahaya banget deh ya. Dan orang yang serba tahu segalanya. Ya, jadi walaupun di sini kamu menyembunyikan sesuatu dari dia, dia bisa tahu gitu. Ya, dia bisa tahu kayak mungkin stalkernya kuat nih orangnya. Aku lihat dia ini banyak yang mengikuti. Maksudnya kayak misalkan di media sosial tuh ya, banyak yang mengikuti dia atau banyak yang tertarik gitu. Ya, tertarik sama dia kayak gitu ya. Dan orang yang nggak bisa fokus ya. Jadi mungkin apa ya kayak itu kayak dia tuh pengen pengen bisa melakukan A, B, C, D dalam satu waktu, tapi akhirnya nggak bisa fokus pada semuanya itu. Ya pada satu hal juga nggak bisa gitu. Ya karena dia misalkan pengen fokus di pengen melakukan pekerjaan dia, pengen kaya tapi pengen menjalani hubungan percintaan juga. Akhirnya semuanya keteteran. Semuanya nggak bisa dia fokuskan. Kayak gitu ya. Orangnya juga mendominasi aku lihat di sini ya. Terus juga pokoknya deh aku lihat orang ini ketika kamu masih bersama dia, kamu itu ada rasa pengen untuk segera mengakhiri hubungan ini karena kamu merasa selalu tidak nyaman saat bersama dia. Itu ya, dialah orangnya. Hmm, Oke, jadi Six of Wands reverse berarti nih orang kayak kurang sekali berkata jujur atau kurang sekali bercerita atau melakukan pengakuan sama kamu ya. Banyak yang dia pendam-pendam selama ini dari kamu atau banyak yang dia tutup-tutupi selama ini sama kamu sehingga ya ada kegagalan dalam pemahaman atau dalam hubungan seperti itu. Kalau aku lihat sebenarnya dia ini orang yang kurang didukung oleh keluarganya, teman-temannya ya. Aku lihat dia ini orang yang mungkin kayak jarang ada orang-orang yang mau mendukung dia. Sehingga aku lihat banyak kehidupan dia yang dia lakukan atau pekerjaan dia atau apapun ya kegiatan dia yang dia lakukan itu kayak nggak berprestasi karena itu kurang mendapatkan dukungan sehingga kayak merasa tidak dihargai atau merasa tidak penting seperti itu ya. Jadi kayak ada rasa insecure yang dia rasakan gitu. Dia merasa insecure terhadap dirinya sendiri. Aku lihat di sini dia itu sering dihantui oleh masa lalu, oleh banyak hal, oleh pikirannya, oleh ketakutannya seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia mungkin sering mengalami kerugian ya. Dan aku lihat di sini dia mungkin bisa dibilang mungkin sering dianggap aib atau dia ini punya aib yang sangat buruk gitu. Ya, atau dianggap orang itu punya aib yang buruk gitu lah ya. Dia orang yang punya niat-niatan buruk ya, baik itu terhadap kamu atau terhadap orang lain. Terus itu dia orang yang selalu membuat janji tapi tidak terpenuhi. Pengkhianat, ya dia selalu melakukan pengkhianatan mungkin terhadap kamu, pernah selingkuhin kamu, bohongin kamu atau mengkhianati kamu, selalu menusuk kamu dari belakang dah. Ya aku lihat di sini selalu membuat kamu kecewa. Terus itu berselingkuh ya, menghadirkan pihak lain.
terus juga orang yang memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah, butuh validasi orang ini tuh sebenarnya, yaitu karena mungkin kurang dihargai atau kurang didukung oleh orang lain gitu ya. Jadi punya rasa kepercayaan diri yang rendah, apa ya, kayak selalu menunjukkan sikap lemah, tapi satu sisi dia juga orangnya sombong ya. Bahkan kalau dia ini dikasih suatu tugas atau proyek apa gitulah ya, itu nggak pernah berhasil aku lihat ya, atau jarang banget bisa berhasil ya. Kalaupun berhasil itu kayak mungkin nggak memuaskan gitu. Misalkan dia bekerja di perusahaan A, tugasnya ini. Itu kayak misalkan marketing deh, dia kerja di perusahaan A yang tugasnya marketing gitu, penjualan. Itu nggak mencapai target gitu, sering banget nggak mencapai target. Nah, kayak gitu deh ya. Karena mungkin selama ini dia orang yang tidak terlalu percaya diri pada dirinya sendiri sehingga mempengaruhi hubungan kalian ya. Dia mungkin selama ini merasa bahwa cinta itu tidak pantas untuk dia dapatkan ya. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak pantas untuk diterima, atau usaha dia itu mungkin tidak dihargai ya. Karena apa ya? Ada tingkat kepercayaan diri dia yang rendah gitu. Mungkin dulu ketika belum sama kamu, dia tuh mungkin pernah effort yang seberjuang itu deh gitu. Terus gak dihargain sama pasangan-pasangan dia yang sebelum-sebelumnya kamu. Sehingga ketika sama kamu tuh ngerasa seperti itu. Alah, aku mau berjuang apa juga pasti gak akan dihargain. Nah, seperti itu. Sehingga ya udah hancurlah hubungan kalian gitu ya. Dan aku juga lihat karena pemikiran dia seperti itu, sehingga ketika kamu effort apapun untuk dia, dia juga nggak menghargai gitu. Sehingga ya udah, karena di sini sikapnya dia yang seperti itu ya, jadi apapun yang kamu lakukan juga kayak nggak dipandang gitu, nggak dihargai gitu. Oke, dia ini punya apa ya, kayak punya sikap psikis itu dengan cara memblokir. Jadi gimana ya, kalau misalkan dia nggak nyaman sama seseorang, metodenya akan blokir gitu, akan menghilang, akan cut off orang seperti itu ya. Jadi orangnya itu akan memberikan rasa tidak nyaman pada orang lain dengan cara memblokir, sehingga memberikan apa ya, kayak kebingungan atau tekanan kepada orang secara psikis gitu ya. Terus juga di sini aku lihat ada masalah tentang kesuburan nih yang dia alami, entah dia hiperseks atau justru malah sebaliknya ya, mandul seperti itu. Dia orang yang punya ledakan emosional yang tidak terkendali ya. Jadi kalau misalkan dia udah lagi marah itu bisa mungkin sampai banting barang atau sampai memukul atau gimana. Jadi kalau misalkan emosional dia ini kayak nggak bisa dikendalikan gitu ya. Terus dia ini gini, dia ini sebenarnya ya intuisinya tuh kuat, tapi dia selalu mendenial ya orangnya. Jadi misalkan jangan lakukan itu nanti bahaya gitu ya. Enggak akan dia dengarkan intuisinya, tapi dia akan lakukan gitu. Akhirnya ya kena deh gitu ya. Dia kena sialnya gitu. Jadi sebenarnya dia ini selalu diberikan intuisi-intuisi untuk menyelamatkan dia, tapi dia tidak mau lakukan gitu. Kayak dia abaikan. Aku lihat di sini ada apa ya, kayak tekanan seksual. Jadi dia ini kayak pengen melampiaskan ya seksualitas dia, birahinya dia gitu. Ya aku lihat di sini mungkin saat bersama kamu dia selalu ngajakin kamu staycation yang dalam tanda kutip ya. Seperti itu kali ya. Dia sering ngajakin kamu ketemuan, yuk ketemuan di hotel, ketemuan staycation di mana gitu. Ya paham ya. Apa sih kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya aku lupa. Yang itulah. Ya, jadi aku lihat ada ketegangan secara seksual orang ini. Kayak pengen melampiaskan gitu ya. Aku melihat di sini ya, mungkin kamu itu selama ini perhatian sama dia, tapi kayak nggak dianggap gitu loh. Kayak perhatian kamu selama ini tuh kayak dianggap dia ya wajar kamu memberikan perhatian itu ke dia. Jadi perhatian yang selama ini kamu berikan ke dia tuh kayak nggak dihargain. Kayak itu adalah sesuatu yang wajar kayak gitu. Ya, orang yang orang yang gampang bingung ya, bingung menentukan pilihan, bingung mengambil keputusan, bingung ini, bingung itulah. Orangnya pelin-pelan seperti itu.
Terus juga ternyata selama ini dia tuh punya motif tersembunyi terhadap kamu, yaitu bisa jadi karena hanya ingin mendapatkan pelampiasan birahinya, atau memanfaatkan kamu secara materi atau apa gitu ya. Pokoknya ada motif tersembunyi yang memang dia miliki ya terhadap kamu. Orangnya kelihatannya hening ya, orangnya kelihatannya diem, adem, hening, kayak nggak bersuara, atau memang setiap kali dia menjalani hubungan dengan kamu itu kayak kok orang ini adem ayem, hening gitu ya, nggak ada kabar, nggak ada tanya-tanya tentang kamu, nggak cari-cari kamu, ya kayak hening gitu ya, hening. Aku lihat di sini, jadi kayak apa ya, menjalani hubungan tapi serasa sendiri gitu loh, kayak nggak punya hubungan dengan seseorang. Nah kayak gitu kamu menjalani hubungan dengan dia ya. Bahkan sekarang pun dia benar-benar hening, nggak ada kabar, bahkan di media sosial mungkin dia juga nggak upload apa gitu, atau nggak menunjukkan keaktifannya di media sosial ya. Pokoknya kelihatannya orang itu kayak hening gitu, hening. Oke, antara kamu dengan dia, sebenarnya kalian ini diberikan intuisi yang kuat satu sama lain. Jadi tanpa kamu ngomong apa yang kamu mau, sebenarnya dia tahu. Dan apa yang dia lakukan di luar sana tanpa dia ngomong, kamu sebenarnya tahu. Jadi sebenarnya antara kamu dengan dia diberikan intuisi yang sangat kuat satu sama lain. Nah, inilah yang sering membuat masalah tentang kepercayaan. Jadi kadangan intuisi kamu itu kuat terhadap dia, kamu udah mulai curigaan duluan, kamu mulai panik duluan, kamu mulai apa ya, kayak mulai berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya ada masalah tentang kepercayaan di antara kalian itu, dan dia pun seperti itu ya. Terus itu ada kesulitan secara komunikasi di antara kamu dengan dia selama ini, bahkan sampai sekarang ya. Kamu dengan dia kayak ada masalah tentang komunikasi, jarang ada komunikasi, atau kalaupun ada komunikasi mungkin sulit untuk mengungkapkan kata-kata yang pengen diungkapkan kayak gitu ya. Jadi kayak nggak terungkapkan aja kata-kata yang pengen diungkapkan gitu. Terus itu aku lihat mungkin dia orang yang sulit untuk bersikap jujur terhadap kamu ya, atau terhadap pasangan dia yang lain juga sama kayak gitu. Jadi kalau dia ingin mengambil suatu keputusan, dia tuh berpikirnya bisa sampai 2-3 kalian ya, sehingga tindakan apapun yang ingin dia ambil itu kalau bisa jangan sampai menyakiti orang lain kayak gitu. Makanya kadangan lama dia itu kalau misalkan bertindak atau mengambil suatu keputusan, karena itu mikirnya lama, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan penilaian seperti itu. Oke, Two of Swords ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi sama kamu ke depannya ya. Aku lihat di sini. Cuman aku lihat mungkin masih akan ada, atau gini, bisa jadi nanti ketika dia datang itu akan membuat situasi di persimpangan jalan. Mungkin dia ketika datang ke kamu itu ternyata dia sudah punya pasangan lain gitu ya. Jadi dia mungkin akan bingung untuk memilih antara kamu atau pasangan dia yang lainnya seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini mungkin akan ada kebingungan antara dua hubungan ya. Terus itu ini akan membuat suatu keputusan yang sulit. Mungkin juga memang saat ini kenapa dia belum rekonsiliasi ya, karena ini mungkin dia masih stres, bingung untuk mengambil suatu keputusan mau lanjut lagi Kak sama kamu atau melanjutin sama pasangan dia yang lainnya seperti itu. Terus juga aku lihat di sini nampaknya dia memang butuh persiapan, butuh ruang dan butuh waktu untuk apa itu namanya ya, mencari solusi yang tepat gimana baiknya seperti itu ya. Membutuhkan sedikit ruang untuk bernapas dan waktu untuk mempertimbangkan untung ruginya nih, untungan mana nih menjalani hubungan dengan kamu atau dengan si yang lain seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia ingin cari solusi yang terbaik gitu ya. Cuman untuk aku lihat kenapa dia belum ada pergerakan rekonsiliasi ya, ini karena dia masih ragu memutuskan hal-hal yang hal-hal antara dua pilihan ini gitu ya.
entah itu tentang antara memilih kamu atau yang lain, atau lanjut sama kamu atau enggak ya. Nah kayak gitu, atau apa deh, ada pilihan-pilihan lain, atau antara kamu dengan keluarganya, bisa jadi seperti itu ya. Yang pasti jangan sampai keputusan yang dia ambil ini akan beresiko. Dia akan dipandang jelek, dia akan terekspos bahwa dia dinilai jahat, buruk, seperti itu. Dia nggak mau kalau misalkan keputusan dia akan beresiko, dia akan terekspos terlihat buruk, seperti itu. Ya, kalau aku lihat seperti itu. Jadi ada keinginan untuk rekonsiliasi, tapi kalau belum rekonsiliasi berarti dia saat ini tuh lagi menimbang-nimbang mana nih pilihan yang tepat, gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berpijak ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, ada 29, 18, 27, 6, 9, 1, 24, 28, 10, 17, 30, 8, 15, 20, 26, 16, 21, 3, 19, 25, 13, 31, 2, 5, 12, 4, 11, 14, 7. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Februari, September, November, Maret, Oktober, Desember, Juli, April, Agustus, Juni. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan situasikan saja. Kerbau, ayam, kuda, monyet, naga, kelinci, macan, tikus, ular, dan kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. TUSA VGPC BMY DUNQIZFWRJEHL. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.